Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, tidak terasa ya kita telah berada di akhir semester 2. Sudah banyak sekali materi yang telah kita pelajari bersama. Di penghujung semester ini, kita akan mempelajari isi buku fiksi, non-fiksi, dan resensi buku. Setelah membaca buku, menonton film, dan melakukan kegiatan-kegiatan sejenis, kita selalu saja ingin mengomentarinya. Misalnya dengan mengatakan bahwa buku itu bagus, acara televisi itu kurang mendidik dan menjenuhkan, ataupun ungkapan-ungkapan lainnya. Komentar-komentar seperti itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai ulasan. Dengan demikian, menyampaikan ulasan atau resensi sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Kita diharapkan dapat mengembangkan kebiasaan baik itu dengan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan yang lebih jelas dan menarik. Untuk itu, kegemaran kita dalam membaca pun harus lebih ditingkatkan, supaya lebih banyak lagi karya yang bisa kita buat resensinya. Orang lain pun dapat terbantu dengan resensi yang kita buat itu di dalam mengenal isi suatu buku sebelum mereka membacanya. Hari ini kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, macam, dan unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Selain itu, kita juga akan mempelajari pengertian, struktur, dan langkah-langkah penulisan resensi. Inilah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan hasil imajinasi penulis, tidak menggunakan fakta atau menggunakan fakta-fakta yang direkayasa. Membaca buku fiksi berguna untuk memperoleh hiburan ataupun rekreasi. Sedangkan buku non-fiksi bersifat faktual, objektif. Manfaat membaca buku non-fiksi adalah untuk memperoleh informasi, pengetahuan, ataupun wawasan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi berisi cerita rekaan, dibuat berdasarkan imajinasi pengarang, dan menggunakan bahasa konotatif atau figuratif. Buku non-fiksi berisi informasi dan ilmu pengetahuan, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan dan menggunakan bahasa yang lugas. Sedangkan macam buku fiksi meliputi novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan naskah drama. Lalu buku non-fiksi meliputi biografi, pengayaan, dan motivasi. Berikut adalah unsur pembangun buku fiksi yang dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nih ya, bisa kalian lihat bahwa unsur intrinsik meliputi tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. Lalu di sebelahnya ada unsur pembangun non-fiksi, buku non-fiksi yang meliputi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. Gimana? Sudah paham kan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi? Sekarang saatnya membahas tentang ulasan atau resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revidere atau recensere. Artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Arti yang sama untuk istilah tersebut dalam bahasa Belanda dikenal dengan recensie, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Tiga istilah itu mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas sebuah buku atau karya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan meresensi berarti memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku atau karya, membahas atau mengkritik buku atau karya. Nah, apabila diklasifikasikan nih, ada 3 bidang garapan resensi, yaitu ada buku, baik fiksi maupun non-fiksi, lalu ada pementasan seni seperti film, sinetron, tari, drama, musik, atau kaset. Dan yang ketiga ada pameran seni, baik seni lukis maupun seni patung. Nah, kali ini kita akan membahas resensi lebih spesifik lagi dalam bidang buku. Beragam tujuan penulisan resensi diantaranya yaitu untuk memberikan informasi tentang kehadiran sebuah buku atau karya kepada masyarakat, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan tentang kualitas sebuah buku atau karya yang telah lahir atau hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah buku itu pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak, lalu dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi orang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca buku,
Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Dan yang terakhir, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku. Penulisan sebuah resensi memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut. Bagi pengarang, resensi dapat menjadi sebuah masukan demi perbaikan atau peningkatan kualitas karya-karya berikutnya. Bagi penerbit, resensi dapat menjadi media informasi, promosi atau iklan kepada masyarakat luas mengenai buku atau karya yang baru diterbitkannya. Sedangkan bagi pembaca, resensi dapat membantu memberikan informasi tentang sebuah buku atau karya sehingga pembaca dapat menentukan perlu tidaknya membaca atau membeli atau menonton sebuah buku atau karya tersebut. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang mempunyai aturan-aturan penulisan. Aturan tersebut didasarkan pada unsur-unsur yang membangun resensi buku. Setiap media massa mempunyai pola sendiri dalam penulisan resensi, akan tetapi pola-pola tersebut tetap mengandung unsur resensi. Pada umumnya, sistematika resensi meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada judul resensi, yang berisi penulisan judul resensi, lalu ada identitas buku atau hasil karya. Identitas buku atau hasil karya ini meliputi judul buku, hasil karya, judul buku atau hasil karya, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, tebal buku, gambar, ukuran buku, harga jika ada. Lalu yang ketiga ada kepengarangan. Resensi yang baik sebenarnya harus mengetahui biografi penulis dari karya yang akan diresensi seperti latar belakang pengarang maupun karya-karyanya, karena sebuah karya yang diciptakannya biasanya tidak terlalu jauh dari latar belakang kehidupan penulisnya. Kepengarangan ditulis secara ringkas saja. Lalu ada sinopsis. Pada bagian ini, seorang resentator harus dapat memaparkan ringkasan isi buku atau garis besar isi buku atau pokok-pokok isi buku. Sedangkan untuk buku fiksi, seperti novel atau film yang akan diresensi memaparkan sinopsis atau rangkaian peristiwa maupun konflik yang terjadi pada karya fiksi tersebut. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Ini meliputi isi, bahasa, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini penulis resensi mengemukakan kelebihan dan kekurangan isi buku fiksi atau non-fiksi ditinjau dari berbagai sudut pandang, bergantung pada kepekaan resentator, baik ditinjau dari segi isi buku atau karya, yang meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik, bahasa maupun sistematika penyajiannya. Dan yang terakhir, sistematika yang terakhir ada kesimpulan. Pada bagian akhir resensi ini biasanya diakhiri dengan sebuah simpulan tentang sasaran yang dituju oleh buku itu serta layak tidaknya untuk diapresiasi oleh masyarakat. Ini ya, cermati, ini adalah contoh resensi buku fiksi. Sedangkan ini adalah contoh resensi buku non-fiksi. Nanti kalian bisa pause untuk membaca atau kalian bisa mencari contoh-contoh resensi buku di koran-koran cetak maupun daring. Bisa kalian cari untuk membaca contohnya ya, dengan lebih jelas. Oke, selamat belajar menulis puisi anak-anak. Sampai di sini dulu materi isi buku non-fiksi dan buku fiksi serta materi tentang menulis resensi. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.